Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore para pemirsa Gontor TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Akhi Malik. dan juga Akhi Kamil, pastinya dalam acara Buka Puasa Bersama Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Pada hari ini, tepat di sore ini, kita akan langsung menyaksikan rantetan acara Buka Puasa Bersama Pondok Modern Darussalam Gontor di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo ya. Dan pada sore hari ini akan diundang para tamu-tamu istimewa dan juga beberapa tamu undangan yang termasuk di dalamnya keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga para asatid Pondok Modern Darussalam Gontor, santri dari kelas 5 dan juga kelas 6 dan juga wali santri yang akan menghadiri acara khotaman nanti malam dan juga masyarakat Ponorogo sekitar Gontor. Betul sekali. Adapun untuk keistimewaan untuk buka puasa bersama pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun ini adalah kita mengundang 12.000 masyarakat yang memang pada tahun yang lalu kita mengundang 10.000, adapun untuk sekarang kita mengundang 12.000. Jadi 2.000 lebih banyak ya, iya, dibandingkan sekali, tahun ya, yang lalu. Betul. Dan seperti apa kelanjutan dan juga acara pada sore hari ini, dan marilah kita saksikan langsung di live streaming acara buka puasa bersama Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Profesor Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin MA pada sore yang berbahagia ini. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan dalam acara Buka Puasa Bersama Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, dan Bapak Insinyur M. Hidayat, Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama masyarakat Ponorogo di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kami persilakan kepada para tamu undangan untuk menempati tempat-tempat yang telah disediakan. Untuk tamu undangan VIP, kami persilakan untuk menempati deretan depan. Adapun tamu undangan wanita, kami persilakan untuk menempati balai pertemuan Pondok Modern Gontor. Para hadirin dan tamu undangan,
Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dan keridhaan Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Dan barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Anak-anak santri kelas 5 dan kelas 6 mohon untuk segera menempati tempat yang telah disediakan dan mohon diisi tempat di depannya yang masih kosong. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan dalam acara buka puasa bersama pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, dan Bapak Insinyur M. Hidayat MM, Direktur Rumah Susun, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama masyarakat Ponorogo di kampus Pondok Modern Darussalam Gontor. Kami persilakan kepada para tamu undangan untuk menempati tempat-tempat yang telah disediakan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, dalam acara buka puasa bersama masyarakat Ponorogo. Kami umumkan kepada para tamu undangan yang hendak berwudu, dipersilakan menuju ke tempat-tempat wudu yang telah disediakan. Untuk tamu putra, tempat wudu disediakan di sebelah barat Masjid Jami, di belakang gedung Wisma Hadi, di belakang gedung Indonesia 3, dan di samping dapur umum. Adapun tempat wudu untuk tamu putri disediakan di samping Masjid Pusaka dan di depan gedung madrasah. Para hadirin dan tamu undangan sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena mengharapkan keridhaan Allah, maka dia akan menjauhkannya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam hadis lain yang berkenaan dengan puasa Ramadan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat jahat padahal dia berpuasa, maka Allah tidak butuh ia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari.
Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan dalam acara buka puasa bersama pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, dan Bapak Insinyur M. Hidayat MM, Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama masyarakat Ponorogo di kampus Pondok Modern Darussalam Gontor. Kami persilakan kepada para hadirin untuk menempati tempat yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Bagi para tamu undangan yang hendak mengambil air wudhu, dipersilahkan menuju ke tempat-tempat wudhu yang telah disediakan. Adapun tempat wudhu untuk tamu putra adalah di sebelah barat Masjid Jami, di belakang gedung Wisma Hadi, di belakang gedung Indonesia 3, dan di samping dapur umum. Adapun untuk tamu putri, disediakan tempat wudhu di samping Masjid Pusaka dan di depan gedung madrasah. Yang terhormat Bapak-Bapak Ketua dan Anggota Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, yang terhormat Bapak-Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang terhormat Bapak Insinyur M. Hidayat MM, Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang terhormat Bapak-Bapak Ketua Lembaga di Pondok Modern Darussalam Gontor, yang terhormat para asatidz di Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah dan Universitas Darussalam Gontor, hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ala sa'iri syuhuri sayyida wa anzala fihi al-Qur'ana mau'izatan wa shifaan lima fis suduri wa huda. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilaihi mutawakkilan alaihi mu'tamida. Wa ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah jalla wa ala mattakhadha sahibatan wala walada. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun ja'ana bil bayyinati wal huda sallallahu wa sallam alaihi
وعلى آله وأصحابه سرمدا أبدا. Hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan, selamat datang di acara buka puasa bersama pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, dan Bapak Insinyur M. Hidayat MM, Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama masyarakat Ponorogo di kampus Pondok Modern Darussalam Gontor. Rabu, 10 Ramadan 1440 Hijriah yang bertepatan dengan 15 Mei 2019. Hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan, mengawali acara kita pada sore hari ini, marilah kita simak bersama tilawah ayat suci Al-Quranul Karim oleh Saudara Aziz Trifurkun yang akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan ucapan selamat datang dari Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Al-Ustadz Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin al malikul haqqul mubin asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tahun-tahun yang lalu kita mengadakan buka bersama al-iftar al-jama'i untuk menghidupkan syariat arkanul Islam Syam Ramadan. Dan kali ini kita mengundang
Bapak dari Majelis Ulama Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammadin Syamsuddin, dan dari unsur Kementerian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan yang mewakilinya sore hari ini. Saya mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh, ahlan wa sahlan, menjumpai anak-anak Bapak yang mereka tentu saja ingin mendapatkan kebesaran hati, dibesarkan hatinya, ditunjukkan, diarahkan bagaimana caranya menjadi warga negara yang baik. Dan inilah putra-putra Bapak, santri-santri Pondok Modern Darussalam Gontor yang sudah 90 tahun lebih bersama bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan mendidik anak-anak bangsa di pondok pesantren. Kami tidak pernah lupa, selalu bersama negara Indonesia menegakkan kemerdekaan ini dan membela negara ini, sehingga anak-anak kami di dalam munasabah dalam poin-poin yang penting kami selalu berpartisipasi. Kali ini sudah berkali-kali juga kita adakan buka bersama. Pertama kami perkenalkan, ini pimpinan pondok adalah kami bertiga. Satu Bapak yang sebelah sini, Bapak Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, masih kurang sehat, masih demikian keadaannya. Kemudian saya Hasan Abdullah Sahal, kemudian satu lagi Bapak Kiai Haji Syamsul Hadi Amdan. Di depan ini juga ada Bapak Kiai Haji Amal Fathullah Zarkasi, Profesor Dr. Rektor Universitas Darussalam. Dan sebelah sana Bapak dari Ketua Lembaga Tinggi di pondok ini, yaitu Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, Bapak Akrim Mariat, bersama anggota Badan Tertinggi Pondok Modern Darussalam Gontor, Al-Ustadz Nasir Zain, yang alhamdulillah bisa hadir pada sore hari ini. Saya hanya menyampaikan ucapan selamat datang dengan sangat bergembira atas kedatangan ini, rawuhnya ini, yang telah mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mudah-mudahan datangan bapak-bapak membesarkan hati kami bisa menatap masa depan dengan yang sebaik-baiknya demi maslahat kita bersama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini saja kami mohon bapak-bapak para tamu memberikan hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu diketahui oleh anak-anak kita, sehingga dalam langkah kami selalu ada petunjuk-petunjuk yang tidak salah. Monggo silakan, kami mohon diberikan bekal untuk melangkah yang akan datang sesuai dengan arah dan tujuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Bapak Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالاعتصام بحبله جميعا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نهانا عن الانفصال في ديننا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه Al-Mukarramun, para pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Al-Haj Abdullah Syukri Zarkashi, Kiai Al-Haj Hasan Abdullah Sahal, dan Kiai Al-Haj Samsul Hadi Abdan, Ketua dan anggota Badan Wakaf, para pimpinan lembaga-lembaga lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor, para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, para zu'ama, pimpinan ormas Islam dan tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, khususnya anak-anakku, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore yang penuh berkah ini di Pondok Modern Darussalam Gontor tercinta ini, kita dapat bersilaturahim menjelang iftar atau buka puasa pada hari yang saya lupa itu, ke-10 dari bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Sebenarnya saya sudah terlanjur ada acara penting di Jakarta, dihubungi oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia untuk ikut berbuka puasa juga sambil bersilaturahim antara Duta Besar Saudi Arabia dengan para ulama dan zu'ama, dan juga ada kelompok masyarakat malamnya ingin berkonsultasi, katanya tentang tragedi kemanusiaan. Namun karena saya mendapat informasi dari Gontor, bagi saya itu bukan undangan, tapi perintah untuk hadir. Dan saya merasa tidak enak. Jadi saya sampaikan pada Kiai Hasan, untuk kali ini di alma mater sendiri diminta mewakili Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang sesungguhnya Al-Ustadz Kiai Hasan Abdullah Sahal adalah pimpinan Dewan Tim MUI. Bahkan kalau rapat pleno, beliau selalu hadir dari Gontor ini dan selalu mewarnai, memberikan pencerahan kepada topik-topik yang dibahas oleh Dewan Pertimbangan MUI. Dewan Pertimbangan MUI ini terdiri dari 99 anggota. 70 adalah ketua umum ormas-ormas Islam yang berskala nasional. Ketua umum PBNU, Ketua umum PP Muhammadiyah, dan lain-lain. Dan ada 7 ormas organisasi Islam yang besar di Indonesia ini, ketua umumnya adalah alumni Pondok Modern Gontor. Nanti kalau saya sebut panjang gitu. Jadi 70 plus ditambah 22 tokoh perorangan, ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim. Salah satunya adalah mewakili pimpinan Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Saya hanya diamanati sebagai ketua
tugasnya memimpin rapat-rapat seperti itu. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir di Gontor dalam rangka iftar jama'i tadi yang disebut oleh Ki Hasan, dan banyak tokoh ulama, zu'ama juga mungkin bisa disebut mewakili umara, termasuk lupa saya sebut yang mewakili Menteri Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hidayat ya. Oh ya, Pak Kiai Hasan khususnya, saya mendapat salam permohonan maaf dan mohon disampaikan salam dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhajir Effendi yang diundang, dan saya diminta oleh Gontor untuk menghubungi beliau. Sayang sekali sudah bersama dengan acara lain. Seharusnya dua menteri alumni Gontor harus dipaksa datang itu. Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin dan Wakil Menteri Luar Negeri Pak Abdurrahman Pakir. Saya kira beliau berdua tidak langsung menerima undangan mungkin ya. Kalau menerima undangan pasti datang itu. Kalau tidak datang merasa kualat. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya singkat saja. Dewan Pertimbangan MUI yang berapat pleno sekali sebulan membahas isu-isu strategis, masalah-masalah strategis yang dihadapi oleh umat Islam. Saya ingat sekali rapat pertama 2015 ya, membahas satu topik penting yang bertajuk etika ukhuwah Islamiyah. Kalau soal ukhuwah Islamiyah, al-ukhuwah al-Islamiyah itu sudah sering sekali pasti para khotib, para penceramah, para mubalik menyampaikannya. Ayatnya jelas. Ada yang memakai innamal mu'minuna ikhwah, ada yang memakai wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan begitu banyak ayat-ayat lain maupun hadis yang berbicara tentang ukhuwah Islamiyah. Kalau yang wa'tasimu bihablillahi jami'a, saya pahami itu ayat favoritnya NU ya. Mungkin di sini ada apa dari Lajnah Tanfidhiyah atau Syuriah NU. Nah, karena saya dulu mantan NU. Ketua IPNU di Sumbawa sana, bapak saya tokoh NU. Kalau dalam forum NU selalu itu Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan seterusnya tentang persatuan. Ayat favorit Muhammadiyah setelahnya 104 yang dimulai dengan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Jadi ayat NU dan Muhammadiyah ini berdekatan gitu. Seharusnya keduanya juga harus sering berdekatan, selalu berdekatan. Alhamdulillah, waktu kedua ormas Islam besar ini dipimpin oleh alumni Gontor, PBNU dipimpin oleh Allahyarham Kiai Haji Hashim Muzadi, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah waktu itu saya diberi amanat ya. Alhamdulillah kedua organisasi ini erat sekali. Sejalan dengan moto alumni Gontor, harus menjadi perekat umat. Dan juga posisi Gontor di atas dan untuk semua golongan. Saya sering berkunjung ke Pak Kiai Hashim Muzadi, beliau sering juga datang ke kantor saya berbicara. Beliau jauh lebih senior dari saya, dan saya nggak sempat ketemu di sini ya. Kita saling menghormati gitu. Dan saya ingat sekali waktu beliau sakit menjelang wafat itu di rumah sakit di Malang sana, saya datang membesuk beliau. Beliau tegar ngomong, ada pesan itu kepada saya. Ada saksinya itu Ustadz Akhwan yang mendampingi saya. Tolong Pak Din, persatukan umat, rekatkan umat. Itu pesan Ki Hashim Muzadi itu. Waduh, sini amanat yang berat bagi saya. Karena sekarang masalah yang kita hadapi
adalah gejala perpecahan umat. Saya sering sampaikan, Kiai Haji Nasir Zain di masjid di ibu kota itu ada salawat ya. Di belakang rumah saya, masjid-masjid Betawi itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ujungnya tuh bagus. Wa ashghiliz zalimina bizzalimin. Itu dilantunkan dengan bagus ya. Mohon maaf saya nggak bisa melantunkan. Wa ashghiliz zalimina bizzalimin. Artinya, dan sibukkanlah orang-orang zalim itu untuk kira-kira berantem sesama mereka. Saya kira itu nggak tahu siapa. Katanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang membuat, mungkin pada era dulu itu ya, ketika umat Islam diadu domba ya. Tapi sekarang kalau saya baca, saya dengar sholawat itu, hati saya terenyuh. Karena rupanya ada sholawat orang lain yang makbul itu. Mungkin orang lain nggak bersolawat, ibaratnya gitu. Ini sholawat ini bagus isinya ya, sholawat tapi belakangnya doa politik. Wa ashghiliz zalimina bizzalimin. Sibukkanlah orang-orang zalim yang memusuhi Islam itu agar mereka berantem sesama mereka. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami dari cengkaman mereka dengan selamat. Kira-kira itu arti doa itu, salawat itu. Tapi saya terenyuh sekarang, seolah-olah sahabat mereka yang makbul, pasti mereka tidak bersalawat kan, yang kira-kira bunyinya itu wa ashghilil muslimina bil muslimin. Sibukkanlah orang-orang Islam itu untuk berkelahi sesama mereka. Wa akhrijna min bainihim salimin, sehingga kami bisa selamat dari pengaruh umat Islam itu. Inilah yang terjadi sekarang ini ya. Ini sebuah nestapa, sebuah musibah kalau sampai umat ini kemudian berpecah belah hanya karena perbedaan aspirasi politik, perbedaan kepentingan politik, perbedaan kepentingan duniawi gitu. Sehingga kita itu berantem. Ini bukan tanda iftar ya. Bentar lagi saya lihat jam terus karena ada jadwal untuk saya. Nanti ada sambutan dari mewakili. Oh ini jam ya. Oh ini seperti yang di London itu ya. Waduh. Sekarang baru 2, yang di London itu dan yang di Makkah ya. Cuma kalau di Makkah nggak bunyi seperti ini. Baik sini kata Kiai Hasan ya. Sebagai tanda ya. Jadi itu bukan tanda, itu baru jam 5. Iftarnya masih lama. Oh, enggak 5 kali ya. 2 3. Oh, ada ya. Apa kita nyanyi dulu baru tadi saya teruskan. Karena waktu saya lanjutkan. Nah, oleh karena itulah yang saya katakan tadi, Dewan Pertimbangan MUI memilih isu pertama, topik pertama yang dibahas oleh 99 tokoh umat Islam, ulama, zu'ama, dan channel muslim itu berjudul Etika Ukhuwah Islamiyah. Kenapa disebut etika? Itulah kode etik. Mengapa ajaran luhur mulia itu tidak menjadi kenyataan? Mungkin karena kita tidak menghayatinya sebagai kode etik. Bahasa Inggrisnya Ethical Code of Conduct. Maka disusullah, kalau nggak salah, saya lupa bawa itu, ada 10 butir itu. Mungkin mirip-mirip dasar dharma ya. Jadi bunyinya pendek-pendek, singkat-singkat, kayak dasar dharma pramuka 10. Pak Danrem, Sabta Marga berapa? 7 ya. Kalau yang mewakili polisi, ada nggak itu? Kayak Sabta Marga itu? 3. Oh, polisi semakin kurang ya. Nah, Dewan Pertimbangan MUI memilih 10. Salah satunya yang ingin saya garis bawahi, setiap muslim memandang, tentu muslimah juga, kaum ibu nggak usah protes ya,
setiap muslim memandang muslim lain sebagai saudara seiman, maka harus menghadapinya, menyikapinya dengan penuh empati, simpati, dan kasih sayang, bukan dengan antipati dan rasa benci. Itu bunyinya tuh. Saya hafal-hafal sedikit, kalau disuruh 10 nggak hafal saya. Jadi kita ini ikhwan, sebagai saudara. Bahkan al-mu'akha, persaudaraan itu ya sebenarnya ada akar biologis, genealogis, genetik, kan sama-sama memiliki kakek buyut dan nenek buyut yang sama, itu Adam dan Hawa, itu manusia semuanya. Apalagi karena kita diikat dengan keyakinan keagamaan yang sama. Bisakah kira-kira pesan dari butir pertama etika ukhuwah Islam itu, kalau kita bertemu saudara muslim langsung ada rasa simpati, ini saudaraku, penuh rasa kasih sayang, bukan sebaliknya dengan suuzon, antipati, bahkan benci. Wah, ini datang nih seorang, kita sedang berada di, katakanlah di restoran ini kebetulan, wah ini pakai jenggot ini, kayak Hasan, wah ini pakai sarung, wah ini pasti dari kelompok sana. Sudah bicara mereka, minhum, nggak ada simpati. Wah datang lagi seperti ini, sebaliknya penampilannya secara jasmaninya, wah ini pasti kelompok sana, dan lain sebagainya. Nah itu masih ada sementara di kalangan kita. Nah hadirin dan hadirat, saya sengaja menyampaikan ini. Marilah kita umat Islam yang besar ini, 88%, jangan dikurang-kurangi para mubalik, saya sering dengar 85%, tepatnya 88. Dulu tahun 2010 88,2%, sekitar 220 juta muslim di Nusantara ini, besar sekali. Harus menjadi kekuatan yang menentukan Indonesia masa depan. Secara logis, umat Islam dan Islam harus menjadi faktor, bahasa Inggrisnya determinan Indonesia, faktor yang menentukan Indonesia masa depan, atau faktor efektif Indonesia. Bahwa maju mundurnya Indonesia harus ikut ditentukan oleh maju mundurnya Islam dan umat Islam. Seharusnya demikian. Tentu ini harus dibarengi dengan tanggung jawab kita untuk membina diri, terutama membangun kekuatan-kekuatan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Tapi ini sering kalau sudah bicara politik, yang terjadi sebaliknya. Nah hadirin dan hadirat, saya kira pada bulan suci ini, dan anak-anakku semua, ya, sebagai kader-kader umat dan kader-kader bangsa, tadi Kiai Hasan sudah menyatakan bagi kita umat Islam tidak ada pertentangan antara, nggak apa-apa, itu bukan sabotase. Tidak ada pertentangan antara keislaman dan keindonesiaan. Itu tadi poin dari Kiai Hasan. Republik Indonesia tercinta ini diproklamasikan pada bulan suci Ramadan. Tanggalnya kalau salah 17 Ramadan ya? 9 Ramadan. Maka 17 Agustus berhimpit dengan 17 Ramadan. Malam turunnya Al-Quran. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada dikotomi. Mungkin gak usah ada gambar lain dulu ya, cukup gambar penceramah saja. Tapi para hadirin gak usah lihat gambar, lihat saya langsung, karena yang digambar tidak seindah warna aslinya. Sekali lagi ingin saya tegaskan, harus menjadi bagian dari kesadaran kita, tidak ada pertentangan
antara keislaman dan keindonesiaan. Dan oleh karena itu ya, bisa disebut negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi Wasyahadah, negara kesepakatan, karena sudah menjadi kesepakatan. Para penduduk kita ada tokoh-tokoh Islam dari NU, dari Muhammadiyah, dari mana-mana. Itu sebagai Darul Ahdi. Dan umat Islam, kaum beriman harus menjadi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tapi sekaligus sebagai Darus Syahadah. Ini istilah baru di pemikiran politik Islam. Negara kesaksian, negara pembuktian dalam arti apa? Mari kita buktikan bahwa kita umat Islam bertanggung jawab akan masa depan Indonesia. Terutama, sedikit, kira 2-3 menit sebelum waktu untuk saya, dalam wawasan paradigma wasatiyat Islam, yang dulu menjadi kesepakatan, bahasa Inggrisnya High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam, Multaqa al-Alami, li ulama'il muslimin an wasatiyatil Islam. Betulan saya yang mengadakan dulu di Bogor, dihadiri oleh 150-an tokoh ulama termasuk Syekh Al-Azhar datang, para mufti, para cendekiawan muslim terkemuka dunia. Dan kita bicarakan ada 7 aspek. Saya tidak bicarakan itu, tapi salah satu yang penting terakhir, al-muwatanah, al-i'tidal, at-tawazun, at-tasamu, al-islah, asyura, al-qudwah. Terakhir yang ke-7, al-muwatanah. Ini relatif baru, yaitu citizenship. Kita harus mengakui diri sebagai warga negara di mana kita berada, negara bangsa Indonesia ini, dan kita harus punya kesadaran untuk membela negara gitu. Maka oleh karena itu, persatuan umat Islam jangan mau diadu dengan wa asghilil muslim, bahwa kita adalah pemegang saham terbesar bangsa negara ini, dan oleh karena itu punya tanggung jawab yang besar pula. Maka oleh karena itu, marilah kita jalin kebersamaan di antara kita, di antara ormas-ormas Islam, kelompok-kelompok Islam. Kalau bersatu, insya Allah sebagian dari masalah ini. Saya ikut Gontor sebagai umat, kader-kader bangsa ini terus-menerus melahirkan alumni untuk umat Islam dan untuk anak-anakku yang insya Allah hari ini atau besok kelas 6 akan menyelesaikan studinya. Malam ini, besok yudisium gitu. Saya kira ini saja. Kepada Bapak Direktur, sampaikan salam dengan Bapak Menteri ini mengutus Pak Hidayat ini, Direktur Rumah Susun. Ini tanda-tanda kebaikan. Mengutus Direktur ke Pondok Modern Gontor, dan juga ada di sini Universitas Darussalam. Mungkin nggak tahu ada terkait dengan rencana pemberian bantuan atau tidak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan, selanjutnya marilah
Selanjutnya dari Pondok Modern Darussalam Gontor kepada Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Insinyur Muhammad Hidayat MM. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kiai Haji Samsul Hadi Abdan, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang berdoa biasanya Pak Samsul yang umurnya lebih tua, tapi saya mau bicara sebentar, ada 2 menit waktunya ini, jam 5.25, sekarang 23. Ada 2 menit. Terima kasih kepada Bapak yang mewakili Bapak Menteri. Terima kasih sumbangannya rumah susu sudah beberapa untuk Universitas Darussalam. Ini Bapak Rektornya ini sudah kita pakai, sudah kita pelihara. Yang kurang baik sudah kita perbaiki. Jangan khawatir. Pokoknya kalau menyumbang Gontor, tidak usah tanggung-tanggung. Betul, jangan tepuk tangan, bukan waktunya. Nanti tepuk tangannya nanti. Alhamdulillah pondok ini kita ajari untuk adakan kemandirian, sirkulasi pembangunan, pengajaran, sampai keuangan, sampai membangun rumah sakit atau balai kesehatan, untuk dapur dan kita biasanya kita kerjakan sendiri. Maka kalau mau membantu Gontor jangan kecil-kecil, yang besar gitu. Waktu Ibu Menteri Sri Mulyani Indrawati, saya bilang, Bu, di sini sudah kaya, Bu, karena di sini keuangan bukan hanya jutaan tapi miliaran. Maka kalau Ibu kalau menyumbangin jangan sedikit. Dikasih waktu itu. Alhamdulillah, karena orangnya Pak Kiainya ganteng katanya gitu. Ya tahu kalau saya ganteng itu tahu saya. Alhamdulillah. Jadi sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Kiai menyampaikan salam terima kasih, salam tetap kita berhubungan baik, dan insya Allah dari pembangunan sampai pemakaian dan sampai memeliharanya, insya Allah Gontor boleh dikawal, boleh diawasi, insya Allah anak-anak kita bisa menjaganya. Nah kalau gitu baru tepuk tangan. Jadi inilah kami bersyukur kita kedatangan oleh wakil dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Insya Allah kita akan berkembang, karena yang ada ini adalah umat dan untuk bangsa Indonesia, bukan untuk Pak Kiai, Pak. Jadi saya tidak pegang uang, pegang angka saja, semuanya di sini oleh tata usaha KPK boleh datang ke sini. Insya Allah di sini tidak ada pungutan liar, yang ada pungutan lillahi ta'ala. Maka terima kasih atas kedatangannya. Jangan lupa salam kami kepada Bapak Menteri, dan kami tetap mohon sewaktu-waktu datang ke pondok ini untuk menyaksikan pembangunan dari sumbangan-sumbangan beliau, bagaimana keadaannya, dan insya Allah perlu dikembangkan. Ini saja. Marilah kita sama-sama berdoa. Nah sekarang sudah pas azan maghrib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbal Alamin, ya Mujib as-sa'ilin, ya Sami'a du'a, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ghafir ya Ghaffar ya Ghafur. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana
إنك رؤوف رحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا الله أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا ya Allah bukakanlah kepada kami keluarga kami bangsa kami umat kami negara kami jalan yang benar dan baik bukakanlah buat kami kekuatan kesabaran untuk menjalankan segala yang benar meninggalkan yang tidak baik birahmatika ya Allah ya Rabbal Alamin tunjukkanlah kami berikanlah kami hidayah yang bagi kami untuk menjalankan yang lurus di dalam amat yang kami emban ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, marilah kita tutup acara ini pada sore hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'alal falah.
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. So, istaqimu, kamilu sufuf. Yang membawa handphone, alat-alat komunikasi supaya di-off-kan. So, lihat mata kaki, bahu, Allahu Akbar kabir. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا طيبا مباركا مسويا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا تدخلنا الجنة تبارك ربنا وتعالى ذا جلال. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا الله يا الله يا ربنا لك الحمد لك الحمد يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلمات كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا الله إن رحمتك أوسع من ذنوبنا
إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وإن فضلك أوسع من معاصينا اللهم يا الله لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ولا من معاصينا رحمتك اللهم اغفر لنا يا غافر يا غفار يا غفور اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام شريعتك يا الله يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع الدعاء يا أكرم الأكرمين اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأرضنا وأرض عنا اللهم يا الله سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معهدنا دار السلام ومعاهد المسلمين جميعا ومعاهد المسلمين جميعا ومعاهد المسلمين جميعا لإعلاء كلمتك ولإقامة شريعتك يا الله يا رب العالمين اللهم وفق أنصار معاهدنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ورزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم طول أعمارنا لعمل الصالحات وترك السيئات اللهم طول أعمارنا لعمل الصالحات وترك السيئات واختمنا بحسن الخاتمة راضية مرضية ظاهرة وباطنة وفقنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم لا إله إلا أنت ولا خير اللهم اجعل كل قضاء فإنك تقضي ولا يقضى عليك على كل شيء